Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhalisoh dengan NIM 23040210070 dari kelas PGMI 2B FTIK IAIN Salatiga. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Islam dan Akulturasi Budaya Nusantara dari mata kuliah Studi Islam Indonesia yang diampu oleh beliau Dr. Oktio Frensky Biantoro, MPDI. Berikut adalah artikel yang akan saya presentasikan. Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu acculturate, yang artinya menyesuaikan diri kepada adat kebudayaan baru atau kebudayaan asing. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akulturasi mempunyai arti percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian kebudayaan tersebut menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing tersebut. Latar belakang sejarah menjadi bukti adanya akulturasi Islam dan budaya lokal. Sebelum Islam datang ke Indonesia, telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Masuknya budaya Islam ditandai dengan berdirinya Kerajaan Demak yang secara tidak langsung menjadi pemicu adanya proses transformasi kebudayaan yang semula Hindu-Buddha menjadi kebudayaan Islam. Dalam transformasi kebudayaan tersebut menyebabkan munculnya akulturasi kebudayaan Islam yang sangat berkembang sehingga agama Islam sangatlah berkesinambungan dengan budaya yang telah ada di Indonesia. Penyebab terjadinya akulturasi dapat dilihat pada presentasi berikut. Yang pertama, kelompok manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, budaya kelompok tersebut telah berubah sifat dan bentuknya menjadi budaya campuran. Dalam akulturasi Islam menimbulkan dua bentuk pola, yaitu bentuk dialogis dan integratif. Jika dalam budaya Jawa, Islam dan budaya mengambil pola dialogis, maka sebaliknya dalam budaya Melayu mengambil bentuk integratif. Pada budaya Jawa, Islam berhadapan dengan budaya kejawen, bahkan muncul dalam bentuk ketegangan ketika Islam mulai menyebar di masa kolonial. Sementara pada pola integrasi, Islam berkembang dan masuk menjadi penyangga terpenting dalam struktur masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus punya sikap kritis melihat konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelaah sejarah Islam di Indonesia. Proses akulturasi. Koen Jaraningrat mengutip sudut pandang D.M. Foster menjelaskan dalam bukunya Traditional Cultures and the Impact of Technological Change bahwa proses akulturasi terjadi karena yang pertama, proses akulturasi dimulai dari kalangan atas yang tinggal di perkotaan kemudian menyebar ke pedesaan. Yang kedua, perubahan di sektor ekonomi. Yang ketiga, perkembangan budidaya ekspor atau perdagangan komoditas dan ekonomi moneter menggunakan model gotong royong tradisional. Yang keempat, perkembangan sistem ekonomi moneter juga menyebabkan perubahan pola makan yang berimplikasi pada aspek ekonomi dan sosial budaya gizi. Yang kelima, proses akulturasi yang berkembang cepat menyebabkan berbagai pergeseran sosial yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan konflik dalam masyarakat. Yang terakhir, gerakan-gerakan nasionalisme juga dapat dianggap sebagai salah satu tahap dalam proses akulturasi kebudayaan. Masuknya Islam di Indonesia, khususnya pada Pulau Jawa, menyebabkan Islam berhadapan dengan kebudayaan yang cenderung belum berkembang serta masih memegang erat kebudayaan dahulu. Islam yang baru masuk di Nusantara pertama kali belum diterima oleh kalangan kerajaan. Kebudayaan Islam harus berusaha memulai penyebaran di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Kebudayaan yang dimaksud yaitu terwujudnya masyarakat pesantren. Perkembangan Islam di Pulau Jawa menyebabkan munculnya tiga bentuk umat Islam, yaitu yang pertama santri, yang kedua abangan, dan yang terakhir kejawen atau kiai. Budaya Islam di Jawa. Dakwah Islam mencapai kejayaannya di Jawa pada masa keberhasilan Kerajaan Demak. Semenjak saat itu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Jawa Islam. Kerajaan-kerajaan di Jawa masih banyak yang mempertahankan tradisi Jawa, tetapi disesuaikan dengan syariat agama Islam dan membangkitkan semangat hidup spiritual agama serta karya sastra masyarakat Jawa. Proses Islamisasi dan akulturasi Islam dengan kebudayaan Jawa memiliki proses yang cukup lama karena banyaknya latar belakang budaya Jawa dari agama Hindu dan Buddha yang sudah menyatu dengan masyarakat Jawa. Proses terjadinya akulturasi kebudayaan ini berjalan bertahap sehingga para ulama dan wali di tanah Jawa berusaha mencampurkan nilai-nilai kebudayaan Islam dan budaya Jawa dengan merubah beberapa tradisi sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah akulturasi budaya Islam di Pulau Sumatera. Selain tanah Jawa, akulturasi budaya Islam juga bertahap pada Pulau Sumatera yang sebagian masyarakat masih merupakan masyarakat Melayu yang memegang erat tonggak filosofis sistem budaya agama yang diungkapkan dalam syair pada artikel tersebut.
Ungkapan filosofis di atas memiliki makna bahwa adat dan sistem kebudayaan Melayu harus sesuai dengan ketentuan syariat-syariat Islam dan syariat yang ditetapkan dalam suatu kebudayaan masyarakat Melayu yang mesti bersumber pada ketentuan Allah SWT dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Gambaran akumulasi pada beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang politik. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat menggantikan beberapa kerajaan yang masih bercorak Hindu-Buddha, sehingga sistem politik pun berubah pada saat kejayaan kerajaan Islam, bahwa memberikan corak baru bahwa raja tidak dianggap sebagai dewa dan dipandang sebagai manusia biasa seperti masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat maupun raja memiliki kedudukan yang sama untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada pada masa kerajaan Islam tersebut. Yang kedua yaitu bidang sosial. Dalam bidang sosial, pengaruh Islam menumbuhkan perkembangan secara pesat pada masyarakat, baik finansial maupun rasa sosial. Hal ini membuat aturan kasta tidak berlaku pada masyarakat Islam saat itu. Perkembangan sosial masyarakat juga terjadi pada pengenalan kalender Saka sebelum masuknya Islam ke Nusantara dan berkembang menjadi kalender Jawa dengan perhitungan bulan atau Qamariyah dan Hijriyah atau Islam. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dikenal dengan tempat pendidikan dan pengajaran agama. Setelah masuknya Islam, sistem pendidikan tersebut menjadi pendidikan pesantren. Pesantren merupakan asrama pendidikan tradisional dan pengajaran agama Islam dengan guru yang disebut kiai dan murid yang disebut santri. Yang keempat yaitu bidang sastra dan budaya. Akumulasi kebudayaan Islam juga meningkatkan kemajuan dalam bidang ini pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya yaitu hikayat, babat, suluk, dan syair atau gurindam. Yang terakhir adalah bidang seni dan arsitektur. Masuknya kebudayaan Islam di Indonesia juga memperkenalkan teknologi dan bangunan-bangunan baru seperti masjid dan istana, serta memperkenalkan seni-seni kebudayaan yang baru yaitu kaligrafi ataupun aksara dan huruf Arab. Sekian presentasi artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.